Tetapi kekuatan NU kalau kita ingin menilik lebih dalam, dua, tongkat dan tasbih. Tapi Puang maka sebagai yang bergelut di Tarekat Jatman, pengurus pimpinan pusat Jamiah Tarekat Muktabara An-Nahdiyat, sebenarnya posisi Tarekat di NU itu seperti apa, Bang? Mungkin sahabat Ras perlu kita kasih gambar sedikit. Posisi Tarekat di NU itu, Tarekat itu sebagai ayahnya NU. Jadi sebelum NU, kalau tadi Prof. Kader katakan NU sudah senior, sudah 100 tahun. Oh, itu masih muda sekali dibanding dengan Tarekat. Tarekat sudah abad kedua Hijriah sudah ada. Itu, jadi ya begitulah di Nusantara, perkembangan tasawuf ya di dunia ya, di dalam dunia Islam kan sejak Hasan Al-Basri misalnya. Kalau kita mau ambil kata suf itu, kita mau ambil di Hasan Al-Basri, walaupun sebelumnya lagi Imam Ali karamallahu wajhah misalnya, Salman Al-Farisi misalnya, itu sudah Ahlus Suffah itu sudah orang suf. Nah, jadi tarekat itu induknya NU. Orang-orang tarekat inilah yang di dalam hatinya tertuang di dalam hatinya, muncul di dalam hatinya dan bersatu seperti Hadratus Syekh ya. Seperti Syekh Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Samsuri, Syekh Ridwan Syekh Asad Samsul Arifin. Semua ini orang-orang tarekat. Nah, di dalam hatinya muncul kekuatan itu, kekuatan batinnya, sehingga Syekhuna Khalil Bangkalan, mursyidnya, gurunya, murabbinya Hadratus Syekh, itu bukan kitab yang diberikan kepada Raden Asad waktu itu. Ceritanya begini. Suatu ketika Raden Asad Samsul Arifin dipanggil. Jadi Raden Asad itu dipanggil, muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi panggil Situbondo ya. Dipanggil, Asad, kamu bawakan tongkat saya ini ke Hashim. Hadratus Syekh. Ya belum Hadratus Syekh, waktu masih selesai mondok kan. Bawakan tongkat saya ini ke Hashim. Waktu ke Hashim itu dulu sudah selesai mondoknya di Bangkalan di Syekhuna Khalil. Jadi Raden Asad ini membawalah tongkat itu ke Hashim Asy'ari muda di Jombang. Dia bilang ini ada tongkat dari gurunda Syekhuna Khalil. Oh ya. Dia bilang isyarah apa ini kok saya dikasih tongkat? Jangan main isyarah. NU itu tidak seperti organisasi lain. Setelah tidak lama kemudian dikasih lagi, disuruh lagi ke Raden Asad Samsul Arifin. Kamu bawakan lagi ini apa? Tasbih. Jadi ada dua, tongkat dan tasbih. Kasih. Tetapi ini saya kalungkan di lehermu, jangan kau sentuh, biarkan Hashim Asy'ari yang sentuh itu tasbih, mengambil dari lehermu. Dia bilang baik ya Syekh. Maka dibawalah ke Jombang. Assalamualaikum, salam. Apa itu? Dia bilang ini ada lagi selain tongkat yang dulu saya bawa, ini tasbih untuk antum dari Syekh. Dan harus diambil langsung dari leher. Antum yang ambil pesannya Syekhuna Khalil. Wah. Jadi selalu saya sampaikan sama anak-anak yang saya kader itu, yang penting dia tahu di NU, bahwa ber-NU itu tidak mengurus. Pertama diurus adalah susunan pengurus, bukan mengedepankan sekretariat, bukan memajukan proposal, bukan. Tetapi kekuatan NU kalau kita ingin menilik lebih dalam, dua, tongkat dan tasbih.
tongkat, saya tanya abah saya, Abah Puang, apa sebetulnya itu maknanya tongkat? Kan beliau kan sezaman dengan Bisri Samsuri kan, sezaman dengan Ki Wahab Hasbullah, sama-sama di Konstituante. Pernahkah kita tanya-tanya itu Abah? Dia bilang, iya saya tanya itu Ki Wahab. Dia bilang tongkat itu Habib Puang Rama itu bahwa jadilah kalian itu kayak tongkat, berdiri tegak. Gitu. Kapan ada yang membutuhkan kalian, jadilah tongkat, bantu orang yang lemah gitu. Dan tongkat itu komando. Tongkat itu juga bisa penunjuk jalan bagi yang gelap. Itu simboliknya, isyaratnya. Jadi NU itu mesti begitu. Anda jadi seorang kayak Prof. Kadir, ya saya tidak pernah di struktur, jadi saya nggak tahu itu di NU secara struktur. Sejak sampai 61 tahun ini usia saya, Prof, saya nggak pernah di struktur NU. Jadi jadilah tongkat. Anda mengurusin NU, jadi tongkat. Tongkat itu nggak mencele-mencele. Tongkat itu bisa diikuti dan menjadi petunjuk bagi orang yang nggak tahu jalan. Gitu. Lihat orang buta yang diandalkan kan tongkatnya. Tongkat itu sebagai topangan orang yang lemah. Ya. Jadilah kalian. Ya. Itu isyaratnya menurut Puang ke saya, dan itu dia tanyakan kepada Ki Wahab Hasbullah di Bandung waktu itu. Dan Ki Bisri Samsuri. Jadi itu dalam sekali ya. Dalam. Itu tongkat. Simbolik. Jadi isyaratnya. Kemudian tasbih. Tasbih itu Anda ber-NU itu jangan hanya ngurusin duniawi ya, tetapi dekatkan hatimu pada Sang Khalik. Itu. Ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, ada tadzkir, ada salawat. Jadi dua kekuatan ini. Nah, kalau ini kita pegang, subhanallah. Itulah yang diurusi tarekat. NU. Ya. NU. Itulah semestinya siapapun Rohnya ketua, rohnya NU di situ. Kalau Anda tidak memposisikan dirimu sebagai apakah itu ketua umum, katanya mau muktamar ya? Ya, muktamar ke-34. Siapapun dia, wahai sahabatku semua, saudaraku, saya bilang silakan menjadi ketua umum. Siapapun Anda, tapi jadilah tongkat sebagaimana cikal bakalnya NU dibangun oleh Hadratus Syekh. Ya. Jadi tongkat akan menjadi penopang bagi yang lemah. Tongkat bisa menjadi petunjuk bagi orang yang nggak tahu jalan. Tongkat bisa menjadi pengokoh orang-orang yang membutuhkanmu. Kemudian selain itu, dekatkan hatimu dan pikiranmu kepada Sang Khalik. Dua itu. Kalau itu dimiliki, subhanallah. Ya. Itulah Nahdlatul Ulama ya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini secara maknawi menurut muassis NU sang abah saya. Waduh, pesan luar biasa ini. Saya baru dengar cerita ini. Ya, tadi itu penjelasan secara hakikat dan tarikanya itu, Bro. Jadi kalau dirunut dari penjelasan Wamaka tadi, berarti dari Syekhuna Halili itu mewariskan dua hal penting ke Hadratus Syekh. Artinya Hadratus Syekh itu menerima warisan tongkat dan tasbih, tampiziyah dan suryah, kalau bisa dibahasakan seperti itu. Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak? Ya. Pintar, cerdas ini ya, Prof ya. Ya, karena ini bahasa simbolik. Bahasa simbolik. Saya mau Prof Kadir sebagai syariahnya. Iya, tapi problem kita ini. Ya. Mengurus NU ini sama dengan mengurus Indonesia. Ya. Ya kan? Jadi siapapun yang jadi ketua Tampiziyah, Rois Am atau PBE ketua Tampiziyah, pengurus besar, itu seperti sama dengan mengurus Indonesia. Karena jamaahnya adalah jamaah yang penduduknya minus Kristen, agama lain, minus Muhammadiyah, minus lain, itu NU semua. Cuma kita tidak kalkulatif secara nominal berapa ya, meskipun ada yang mengatakan sekian puluh juta atau lebih dari 100 juta, tapi itu kan sebenarnya tidak pernah dikalkulasi oleh NU, karena NU itu tidak suka mencatat. Ya. Tidak pernah mencatat warganya sendiri begitu. Karena apa? Karena dianggap NU itu sudah budaya. Ya. Budaya Indonesia, budaya Islam. Jadi ngapain dicatat?
NU ini mengurus negara, Pak, dengan jutaan. Ini luar biasa. Kemudian dengan rentang kendali yang sangat jauh dari PBNU. Katakan itu presiden. Lalu kepada pengurus wilayah, itu kan gubernur. Pengurus cabang, kabupaten kota, kemudian MWC kecamatan, kemudian pengurus ranting desa, bahkan ada lagi pengurus macet dan sebagainya. Itu rentang kendali yang sangat luar biasa besarnya. Dan ini kalau tidak dimanage dengan baik, dikelola dengan baik, itu sulit. Karena sama dengan mengelola negara, harus ada disiplin organisasi yang sangat tinggi dan sangat kuat, manajemen sistem yang sangat kuat. Itu di sini pentingnya al-ahsu bil jadil asli. Mungkin pengelola organisasi sekarang harus dengan manajemen modern dan berbasis IT dan sebagainya, sehingga yang jutaan, puluhan juta Indonesia ini bisa dikendalikan. Jadi disentuh dengan baik. Istilahnya artinya di apa itu dalam bahasa Bugis, baik itu di koloni, di koloni ya, itu di pangku dan lain sebagainya dinyanyikan. Itu kan di pesantren begitu Pak Gabit ya. Mengapa pesantren Asadiyah bisa maju? Mengapa Dedek bisa maju? Karena ulama itu 24 jam dia mengelola. Begitulah mengelola NU, 24 jam tidak pernah tidur dan tidak pernah pensiun. Baik dia ada dalam struktur maupun di luar struktur, dia harus terlibat di dalam NU karena ini adalah warisan budaya, warisan ulama dan bahagian dari hidup kita. Yang Pak Prof tadi jelaskan itu sebenarnya lebih banyak ke penguatan filosofi tongkat. Tasbihnya bagaimana, Prof? Tasbihnya itu karena apa? Makanya Jatman itu ada di dalam salah satu badan otonom NU. Nah, mengurusi tadi yang ranahnya Habib Wamaka ini. Jadi harus ada juga sebuah lembaga Jatman, ya, Jamiah Litarika An-Nahdiyah, Muktabar An-Nahdiyah, yang mengelola tasbih tadi agar bisa dipelihara juga tasbih itu sampai ditarik sampai ke akar rumput. Jangan tasbihnya hanya di Puan Makkah saja, tapi juga sampai ke akar rumput supaya semua Indonesia ini bisa bertasbih. Iya, jadi Indonesia bertasbih itu jadi lambang NU kan kayak tasbih juga. Tasbih itu ditarik dari pangkal sampai ke ujung yang mewarnai karakteristik ber-NU kita yang penuh dengan keademan ya penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesantunan dan lain sebagainya, tidak menghujat, tidak mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Itulah tasbih sebenarnya. Tapi kenapa sekarang jarang yang mau pegang tasbih, Prof? Orang sekarang kayak berlomba-lomba mau rebut tongkat. Itu pemakai tahu itu kalau begitu. Kenapa tongkatnya diperebutkan Puan? Tasbihnya tinggal di situ. Tidak ada yang mau pegang-pegang itu. Kenapa diperebutkan tongkat itu, Prof? Karena dia tidak tahu makna tongkat itu sendiri. Seandainya dia tahu makna tongkat yang benar dan baik, sebagaimana Sayyidina Umar. Jadi itu, tapi dia nggak tahu, melihat saja. Seandainya dia bisa bawa itu makna tongkat itu, tongkatnya NU PBNU ke Sulawesi Selatan, saya nggak tahu, nggak merasakan bagaimana tiba nggak tongkatnya PBNU di Sulawesi Selatan misalnya. Ini saya bicara tongkat, Prof. Jadi saya juga nggak tahu itu apakah bengkok-bengkok tongkatnya atau lurus, ini juga saya nggak tahu ini kan. Mereka yang fokus memperebutkan tongkat, dia hanya memaknai tongkat itu sebagai pemukul. Tidak tahu bahwa tongkat itu tempat orang lemah bertopang orang-orang lemah. Itu mungkin yang banyak dimaknai itu. Yang perlu menurut saya ini filosofi tongkat dan tasbih ini mesti tuntas ke kader-kader NU. Iya, pemukul ya satu bisa. Tetapi yang fatal juga ada, fatal itu fungsi tongkat itu, Prof. Iya. Bisa juga untuk mencungkil-cungkil gua, siapa tahu ada berlian di situ. Itu juga bisa. Ada berlian di dalam, kita pakai tongkat itu supaya kita bisa buka pintu. Bisa juga itu tongkat. Atau orang yang sudah mau jahat, kita kan kalau orang sudah mau jahat itu harus langsung berpegang ke. Artinya kalau
Itu kan tongkat itu Pak Kambi ya, uang itu memang sebagai sebuah sarana, dan sarana ini kan menarik itu ya. Menarik, makanya kalau diperebutkan itu memang ya sesuatu yang memang karena NU menarik ya. Kalau tidak diperebutkan, kalau tidak menarik ngapain juga? Orang mungkin akan tinggalkan apa itu NU. Tapi karena dia menarik ya, maka orang lalu memperebutkan. Saya kira itu juga positifnya. Cuma dalam tanda petik perebutan itu juga harus selalu bertumpu kepada tasbih tadi. Supaya tongkat dengan tasbih itu ada keseimbangan. Ya, itu saya kira dijaga keseimbangannya. Disitulah fungsi tareka, itulah Jatman di NU yang mengurusi hatinya orang. Maka menjadi kebutuhan buat kita untuk semua ini mengembangkan Jatman, ya, tareka NU, tareka Mutabarah NU. Itu menjaga hatinya Indonesia adalah dengan Jatman, dengan tareka. Itu hatinya Indonesia. Karena orang tareka itu tembus, tidak ada sekat-sekat antara apa itu syariah. Kalau mungkin syariat masih ada mazhab ini, mazhab ini. Naik akidah masih ada Mu'tazilah, masih ada Qadariyah, ada Asy'ari dan lain sebagainya. Kalau tareka tidak ada lagi, semuanya tembus. Kalau tareka hanya muktabarah dan tidak muktabarah. Iya, itu saja duanya. Karena mau mengelola hati. Boleh kita berbeda syariah, bahkan berbeda agama, tapi hati kita itu satu. Mengapa? Karena ya hati ini menembus sekat-sekat yang kita sebutkan tadi. Maka ini adalah pembina berbagai komunitas, bukan hanya komunitas Islam, maka ya, tapi juga adalah pembina komunitas yang non-Muslim. Jadi maksud saya itulah yang dibutuhkan Indonesia. Maka ke depan menurut saya Indonesia ini harus dikelola dengan hati, dan hati yang kuat adalah dengan toreka. Dalam konteks NU menurut saya, konteks NU. Jadi kalau saya bisa tangkap dari Prof. Kadi, artinya NU ini keluar harus lebih mengedepankan tasbih keluar, tapi ke dalam, ke internal tongkat harus diperkuat. Tadi kan Prof bilang tasbihnya ini harus diperpanjang supaya orang bisa pegang semua. Tapi kalau menurut Puan tongkatnya juga harus dikasih panjang, Prof. Nah, ini Prof dalam muktamar ini kan sudah ada beberapa calon kita ini di Tampisia. Adakah Pak Prof Kadir melihat visi mereka beliau itu sudah menyentuh pengembangan dua hal ini? Ya, karena mereka ini menjadi konfigurasi daripada orang-orang NU yang dianggap terbaik dan hidup dalam proses ber-NU dari zaman ke zaman. Baik NU secara biologis maupun NU secara kultural. Mereka ini berproses. Ada Gus Yahya, ada Ki Said, kira dan siapa ada Gus Asad, Kiai Asad. Asad Ali. Itu maksud saya orang-orang yang berada di puncak, ya, dan wajar lah kalau mereka ingin mengabdi di NU lebih nyata lagi ya, menurut saya. Ya, tapi tadi itu siapapun mereka itu harus duanya ini menurut saya berada di tangan secara seimbang. Ya, tapi Prof, dulu Puan Maka mengatakan tidak terlalu paham dengan PBNU Tampisia sekarang ini. Tidak terlalu kenal tanda kutip barangkali. Tadi saya kira tadi itu lebih tegas lagi, belum mengatakan saya belum merasakan tongkatnya PBNU sampai ke Sulawesi Selatan. Bukan saya, kami. We. Nahnu.